Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jannah yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dalam media podcast Islami episode ketiga. Kali ini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani dengan salah satu pengajar di SDIT Raudatul Jannah. Perkenalkan, di samping saya ada Ustadz Ahmad Shokir. Salam Mas Shokir, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak Ustadz ya. Baiklah sahabat Jannah, kali ini Ustadz Shokir akan memaparkan sedikit apa sih Pak Ustadz yang akan kita bahas kali ini Pak Ustadz? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya menuntut ilmu. Masya Allah, ya ilmu itu ternyata penting ya Pak Ustadz ya. Apa aja nih Ustadz? Kenapa sih ilmu itu disebut penting Pak Ustadz? Baik Bu, bisa dipaparkan, silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Hadirin sekalian, sahabat Jannah dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam acara podcast SDIT Raudatul Jannah. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan atau pentingnya menuntut ilmu. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu itu mempunyai peranan yang sangat-sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Apapun itu profesinya, apapun itu pekerjaannya, ilmu itu selalu mempunyai peranan yang sangat penting. Katakanlah seorang petani, dia akan berhasil karena mempunyai ilmu pertanian. Artinya seorang petani akan berhasil dengan ilmu pertaniannya. Begitu dengan pedagang, begitu juga dengan pedagang, kemudian pengusaha, dokter, pendidik, dan profesi-profesi lainnya akan berhasil dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Dan ketika ilmu itu sudah dimiliki, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu itu. Makanya tadi saya sampaikan di muqaddimah awal bahwa Allah telah menjelaskan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu sekalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Makanya Allah dalam ayat yang lain menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, Allah sudah mengisyaratkan dengan orang yang tidak mengetahui tentu akan memiliki derajat-derajat yang berbeda. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui, orang yang ahli, dia akan menempati posisi-posisi istimewa. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau kemudian Rasulullah SAW
mewajibkan kepada kita umatnya untuk menuntut ilmu. Beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, marilah ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mudah menuntut ilmu itu, kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sahabat jannah saat ini sudah mempunyai kesempatan untuk belajar di SDIT Rodatul Jannah. Oleh karena itu, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina dalam keadaan kacau, peperangan, dan sebagainya, sehingga menuntut ilmu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk dilakukan, atau menuntut ilmu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, beda dengan kita aman, nyaman, dan sebagainya. Maka marilah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, menuntut ilmu dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan ilmu, dan ilmu itu membawa kemanfaatan untuk kita semuanya, untuk membawa kemanfaatan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian Bu Patra, kira-kira sedikit tentang pentingnya menuntut ilmu. Masya Allah, tadi pemaparan dari Ustadz Shokib sangat banyak ya, tadi dirincikan apa aja sih pentingnya ilmu, mulai dari ditinggikannya derajat, kemudian ternyata menuntut ilmu juga wajib, itu kata Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Nah sekarang mungkin sahabat jannah juga pasti bertanya-tanya nih Pak Ustadz, apa aja sih syarat-syarat bagi orang yang mau menuntut ilmu Pak Ustadz? Oh, persyaratan yang harus dipenuhi. Iya betul, mungkin bisa dipaparkan sedikit. Baik, boleh tambahan aja Ibu ya. Iya, silakan. Terima kasih Bu Patra. Memang betul sekali bahwa semuanya itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan pada menuntut ilmu saja, dalam berbagai hal juga sama Bu. Sholat, sebelum sholat juga harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya. Atau ketika sholat juga harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya. Puasa juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk juga menuntut ilmu ini ada persyaratan yang harus dipenuhi agar ilmu itu berhasil diperoleh. Nah, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada 6 persyaratan ini Bu Patra. Ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penuntut ilmu. Boleh saya sairkan Bu? Silakan Ustaz. Disairkan di dalam dijelaskan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbi ka'an majmu'i habi bayani tukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsa di ustadin wa tuli zamani. Allah, ingat-ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama, dukain, cerdas. Nah, kecerdasan ini akan muncul dengan sendirinya kalau kita asah. Dengan cara apa? Dengan banyak membaca, dengan banyak mendengar, dengan banyak menelaah, dengan banyak memahami. Kecerdasan itu akan muncul dengan sendirinya. Dukain. Yang kedua, syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang penuntut ilmu adalah wakhirsin. Apa itu wakhirsin? Yaitu semangat. Cerdas saja tidak cukup, tapi perlu dibarengi dengan semangat juang yang tinggi. Jangan malas-malasan. Ini pesan Pak Shokib nih pada anak-anak SDIT khususnya, jangan pernah malas menuntut ilmu. Yang ketiga, wastibari. Jadi syarat yang ketiga adalah sabar. Cerdas, semangat harus dibarengi dengan sabar.
Sabar dalam apa? Sabar dalam menuntut ilmu sendiri. Kadang menuntut ilmu ada tuntutan tugas yang harus diselesaikan, ada tuntutan yang lain berkaitan dengan ilmu yang harus dilakukan. Itu harus dilakukan dengan ditempuh dengan sabar. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, wabul gotin, ya, perlu biaya. Nah, jadi setelah cerdas, kemudian semangat, sabar, ada biaya yang harus dikeluarkan dalam menuntut ilmu. Mungkin kita jalan dari sini ke Jakarta, perlu biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin kita ke sekolah ke sini, perlu listrik yang harus dibayar, maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Yang kelima, wa irsyadi ustadin. Ya, yang kelima, syarat yang kelima adalah petunjuk bimbingan dari guru. Ini sangat-sangat penting. Ketika kita belajar sendiri, nggak ada guru yang membimbing, maka bahayanya kalau kita salah, kita akan sesalah-salahnya. Kita mau menuju A, karena nggak adanya gurunya, nggak ada yang bimbing, tahu-tahu kita ke B. Kita mau ke A, tahu-tahu kita ke C. Kita mau ke A, tahu-tahu kita ke Z. Nah, ini bahayanya. Maka perlu wa irsyadi ustadi, petunjuk dari. Dan yang terakhir, syarat menuntut ilmu itu adalah watuli zamani, panjang waktunya, lama waktunya. Jadi kalau di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu perlu waktu 6 tahun. Sabar, ya, dalam menuntut ilmu perlu waktu lama yang harus ditempuh. Begitu. Jadi jangan nggak sabaran. Dari kelas 1 pengen kelas 6, tidak. Pelan-pelan, waktunya panjang. Insya Allah kalau 6 persyaratan ini kita penuhi, kita akan memperoleh ilmu yang kita idam-idamkan. Amin Allahumma amin. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya tadi tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Ternyata syarat-syarat menuntut ilmu itu ada 6 ya Pak Ustadz ya. Yang pertama tadi ada cerdas, kemudian ada semangat ya Pak Ustadz ya. Ada yang ketiga ada sabar, yang keempat ada biaya pasti ya Ustadz ya. Kemudian yang kelima ada petunjuk ya Pak Ustadz ya. Yang terakhir waktunya lama. Sepanjang ayat tadi juga termasuk dalam waktunya lama. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tadi kita sudah menyimak bersama apa saja sih pentingnya ilmu, kemudian syarat-syarat menuntut ilmu itu apa aja. Mudah-mudahan materi kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk sahabat Jannah. Terima kasih, mungkin cukup sekian ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan sahabat Jannah semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon undur diri Pak Ustadz ya. Terima kasih.